Selamat siang pemirsa, polisi telah mengungkap motif sebenarnya Ahmad Arif Ridwanullah alias AARN, pembunuh RM yang mayatnya ditemukan dalam koper di Cikarang, Bekasi. Pelaku ternyata membunuh korban karena tersinggung, RM meminta Arif bertanggung jawab untuk menikahinya. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya Triputra mengatakan pada Jumat 3 Mei, tersangka sakit hati oleh perkataan korban. Dia pun langsung membunuh korban di hotel yang berada di kawasan Bandung setelah sebelumnya menyetubuhi korban. Selain karena sakit hati, tersangka nekat membunuh korban karena faktor ekonomi. Setelah membunuh korban, Arif menggasak uang dari RM sebesar 43 juta rupiah. Uang tersebut digunakan untuk menyewa mobil hingga membayar ongkos taksi, serta membeli koper besar berwarna hitam untuk memasukkan jasad korban. Dalam kasus ini, polisi turut menyita barang bukti lain berupa visum et repertum dari Rumah Sakit Polri, kemudian CCTV di hotel, kantor korban, rumah warga seputar Cicendo, dan CCTV di Tol Paster. Kemudian ada pula koper, uang tunai sebesar 36 juta rupiah, satu buku rekening ATM atas nama MY Musrifah, kemudian motor Scoopy, dan juga mobil Avanza bernomor polisi B1009 CVC. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Rekan-rekan sekalian, untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Kapolres Metro Bekasi. Rekan-rekan sekalian, Tim gabungan Polda Metro Jaya dan jajarannya tidak hanya menangkap Ahmad Arif Ridwanullah, pembunuh wanita berinisial RM yang jasadnya dimasukkan ke dalam koper dan dibuang di kawasan Cikarang, Bekasi. Dalam hal ini, kepolisian juga menangkap seorang pria lainnya bernama Aditya Taufik Aurrahman alias AT yang merupakan adik kandung tersangka. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya dalam konferensi pers hari ini mengatakan, kasus ini peran tersangka Aditya adalah membantu sang kakak dalam membuang korban. Aditya juga tidak melaporkan tindak pidana kakaknya meski mengetahui keduanya membuang koper berisi jenazah korban di Jalan Inspeksi Kalimalang, Bekasi. Arif sendiri sebelumnya sudah lebih dulu ditangkap di kediaman istrinya LS di Palembang pada Rabu lalu. Diketahui jasad korban ditemukan berada di dalam koper hitam di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi pada Kamis 25 April lalu. Jasad korban ditemukan oleh seorang petugas kebersihan yang tengah menyapu. Karena panik, saksi melaporkannya langsung ke polisi. Beberapa hari berselang, akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku. AARN. Kemudian tersangka yang kedua adalah AT. Adapun peran daripada AARN yang merupakan tersangka utama ini melakukan pembunuhan terhadap korban saudari RM yang kemudian memasukkan jasad korban ke dalam koper. Kemudian peran daripada saudara AT yang merupakan adik kandung daripada tersangka AARN, yaitu membantu saudara tersangka AR membuang koper
yang berisi mayat korban di daerah Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Kronologi terbongkarnya kasus pembunuhan terhadap wanita berinisial RM yang mayatnya ditemukan di dalam koper. Pelaku ternyata sempat membenturkan kepala korban ke tembok, lalu mencekik lehernya hingga tewas. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Twedi Aditya, mengatakan bahwa korban dan tersangka sempat melakukan hubungan suami istri. Korban meminta pertanggungjawaban dari tersangka AARN dan meminta untuk dinikahi. Namun tersangka menolak. Korban pun sempat mengucapkan kata-kata kasar kepada pelaku dan Arif yang naik pitam langsung membenturkan kepala korban ke tembok. Bahkan dia membekap mulut dan hidung korban serta mencekik lehernya hingga selama 10 menit sampai korban lemas dan tewas. Setelah korban meninggal, pelaku membeli koper di sekitar hotel sampai 2 kali. Kemudian ia meletakkan korban di dalam koper besar berwarna hitam, lalu keluar hotel untuk menitipkan motor korban di penitipan motor. Pelaku pun kembali ke hotel, lalu memesan kendaraan untuk membawa tersangka dan juga korban, serta uang yang ada di dalam tas korban. Mereka pergi ke arah Bitung, Tangerang untuk menemui tersangka kedua yaitu AT yang merupakan adik Arif. Setelah itu di luar PT Kobe, tidak jauh jarak dari PT Kobe, mereka bertemu, mengendarai kendaraan roda 2 milik korban menuju ke Hotel Zodiac. Di Hotel Zodiac, tersangka AARN dan korban sempat melakukan hubungan badan, hubungan suami istri. Kemudian setelah melakukan hubungan suami istri, terjadilah percakapan yang sebagaimana tadi disampaikan Pak Direskrimum. Jadi korban ini meminta pertanggungjawaban dari tersangka AARN, minta dinikahi. Kemudian menyakiti hati tersangka, sehingga tersangka melakukan perbuatan membenturkan kepala korban ke tembok hingga berdarah. Kemudian pada saat korban tidak berdaya, tersangka membekap mulut, hidung, sekaligus mencekik leher korban selama 10 menit sampai memastikan korban tidak bergerak lagi dan korban tidak bernafas lagi. Setelah itu tersangka keluar dari hotel untuk membeli koper. Berwarna coklat terlebih dahulu, yang ukurannya lebih kecil dari ini. Kemudian setelah meletakkan korban di dalam koper, tersangka keluar hotel kembali untuk menitipkan motor korban di penitipan motor. Setelah itu kembali ke hotel, memesan kendaraan. Untuk membawa tersangka dan korban, serta ada uang yang di dalam tas korban tadi, ke arah Bitung, Tangerang, untuk menemui tersangka kedua yaitu AT, di mana tersangka kedua ini merupakan adik dari tersangka pertama. Di
Tangerang dan memindahkan koper hitam berisi korban. Kemudian kedua tersangka kembali menuju ke Bandung melalui Kalimalang. Disitulah di lokasi tersebut di Kalimalang, kedua tersangka membuang koper yang berisi jasad korban. Setelah dari Kalimalang, kedua tersangka kembali ke Bandung melalui Kerawang Timur, kemudian menuju Hotel Parahyangan. Jadi tidak kembali ke Hotel Zodiac, namun kedua tersangka membuka kamar baru di Hotel Parahyangan. Setelah dari Hotel Parahyangan, kemudian mereka check out, kembali lagi ke Bitung Tangerang untuk mengantar tersangka kedua, yaitu AT. Setelah dari Tangerang, tersangka AARN terbang ke Sumatera Selatan, Palembang, ke tempat tinggal istrinya. Kemudian pada tanggal 26 untuk meminta kembali uang yang sudah ditransfer sebelumnya kepada yang bersangkutan. Sampailah di sana tanggal 30 terakhir, kemudian selanjutnya dilakukan pengamanan oleh tim gabungan tadi dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, dan Polda Sumsel di Palembang. Polisi mengungkapkan fakta baru mengenai kasus pembunuhan wanita di dalam koper. Ternyata hubungan pelaku bernama Ahmad Arif Ridwanullah alias AARN dan korban berinisial RM lebih dari sekedar rekan kerja. Sebelumnya polisi menyebut keduanya merupakan rekan kerja di perusahaan yang sama. AARN berprofesi sebagai tim audit, sementara RM sebagai admin yang bertugas menyetorkan uang setoran ke bank. Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Gurnal Patrian, menyampaikan pada hari Jumat awal kedekatan pelaku dan korban tersebut. Pelaku dan korban diketahui mulai dekat sejak Desember 2023 lalu hingga melakukan hubungan badan pertama. Kemudian pelaku datang lagi pada bulan April 2024 dan melakukan hubungan badan kembali dengan korban. Pelaku membunuh korban di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat pada April ketika pertemuan kedua. Alasannya karena korban meminta pertanggungjawaban pelaku untuk dinikahi setelah melakukan hubungan suami istri. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Wirasatya Triputra menjelaskan motif pelaku melakukan pembunuhan karena terdesak faktor ekonomi sebab membutuhkan biaya untuk resepsi pernikahan. Pelaku sendiri diketahui sudah menikah pada Maret 2024. Setelah membunuh korban, pelaku kemudian mengambil uang sebesar 43 juta rupiah yang dibawa RM. Polisi menyebut kemungkinan korban tidak mengetahui bahwa pelaku sudah memiliki istri. Alasan polisi mengatakan hal tersebut karena korban sudah meninggal dunia sehingga polisi menyimpulkan kemungkinan RM tidak mengetahuinya. Sementara itu, polisi juga menyebut bahwa status korban saat ini masih memiliki suami sah, namun hubungan keduanya masih akan didalami lagi oleh pihak kepolisian. Pelaku dan korban ini awalnya hubungannya adalah rekan kerja antara auditor dengan kasir. Nah, berkembang pada bulan Desember itu keduanya dekat menjalin hubungan. Nah, kemudian itu tadi disampaikan oleh Bapak Direktur pada tanggal 17 Desember pelaku ini mempunyai kesempatan untuk datang lagi ke Bandung untuk melakukan audit. Nah, disitulah mereka menjalin hubungan lebih dekat dan diajak berhubungan badan kembali. Pertama kali di situ sebanyak 2 kali. Setelah itu pelaku pulang ke Tangerang lagi.
datang lagi pada bulan April dan melakukan hal tersebut. Kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pendalaman bahwa tersangka ini sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan badan pada bulan Desember. Jadi ketika ada ajakan untuk keluar, korban tidak menolak karena pada saat kejadian si tersangka ini sedang bertugas melakukan audit kinerja daripada perusahaan. Menjawab ya, Mbak ya. Pada awalnya hanya untuk melakukan salah satunya melakukan hubungan suami istri di situ, namun ketika sudah melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 kali, selanjutnya korban menanyakan tentang bagaimana status hubungannya karena korban meminta tersangka untuk menikahi. Karena tersangka menolak untuk menikah dan menyatakan bahwa hubungan tersebut didasari atas suka sama suka, selanjutnya korban membuat perkataan yang mungkin menyinggung tersangka sehingga tersangka emosi dan secara spontan melakukan atau membenturkan kepala korban ke tembok dan selanjutnya pelaku. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Saradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.